Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibu Guru, Ibu Asna Mariatul Kiptiah yang selalu akan menyajikan materi-materi pembelajaran kelas 5 sekolah dasar. Kali ini kita masih ada di tema yang kedua, lanjut ke subtema 3, pemeliharaan kesehatan organ pernapasan. Pembelajaran 1 sampai dengan 3. Simak baik-baik ya. Anak-anak, yang pertama akan kita pelajari adalah tentang pengaruh pencemaran udara terhadap organ pernapasan. Nah, pada dasarnya pencemar udara itu ada yang berbentuk gas dan juga ada yang berbentuk partikel. Untuk yang berbentuk gas itu adalah asap dan yang berbentuk partikel adalah debu. Anak-anak, udara yang tercemar gas dan partikel ini dapat menyebabkan gangguan organ pernapasan. Apa saja? Nah, berikut pengaruh pencemaran udara terhadap saluran pernapasan. Yang pertama adalah iritasi selaput lendir, seperti iritasi mata, mata pedih, dan juga mata merah. Yang kedua, iritasi tenggorokan, seperti sakit menelan, gatal, dan juga batuk kering. Yang ketiga, ada gangguan neurotik, seperti sakit kepala, lemah, susah berkonsentrasi. Kemudian yang keempat, gangguan paru dan pernapasan seperti batuk, napas berbunyi, dan juga sesak napas. Berikutnya yang kelima adalah gangguan kulit seperti kulit kering, kulit merah, dan juga kulit gatal. Dan yang keenam ada lagi gangguan saluran cerna seperti beser dan juga diare. Maka anak-anak, supaya kalian tidak mengalami iritasi, gangguan-gangguan ini, kalian perlu untuk selalu menjaga organ pernapasan kalian. Berikutnya, kita lanjut ke materi tentang mengenal gambar cerita. Nah, anak-anak, gambar cerita itu banyak ditemui pada buku cerita, terutama buku cergam dan juga komik. Nah, kalian bisa lihat di sebelah kanan itu ada sebuah cerita bergambar berjudul Paman Kikuk dan Husen serta Asta. Nah, cerita ini anak-anak sangat terkenal sekali karena dari Bu Asna kecil sampai dengan sekarang itu masih setia ada di majalah buku. Nah, Paman Kikuk, Husen, dan Asta ini itu adalah salah satu contoh cergam. Apa itu cergam? Cergam atau cerita bergambar merupakan perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan yang mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Contoh cergam itu adalah komik. Komik sendiri adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Jadi, komik termasuk cergam, tapi belum tentu semua cergam adalah komik. Nah, terakhir anak-anak, ciri karya gambar cerita. Yang pertama, pastinya ada tokoh di dalam cerita. Contohnya yang ada di sebelah kanan itu ada Paman Kikuk, Husin, dan juga Asta. Berikutnya yang kedua, memuat gambar lebih banyak daripada teks cerita. Kalian juga bisa lihat ya, gambarnya itu lebih banyak daripada teks ceritanya. Kemudian yang ketiga, gambar-gambar yang menceritakan urutan peristiwa. Itu dia ciri karya gambar cerita. Kemudian anak-anak lanjut ke fungsi masing-masing kata tanya. Nah, kalian kemarin sudah belajar ya, tentu saja tentang kata tanya. Lalu apa saja masing-masing fungsi dari kata tanya ini? Nah, anak-anak, kata tanya itu sangat banyak jumlahnya, tapi yang akan kita pelajari itu ada 6, ada what atau apa, who siapa, when kapan, where di mana, why mengapa, bukan kenapa ya, karena kenapa itu adalah kata tidak baku, yang betul adalah mengapa, dan how itu bagaimana. Nah, anak-anak, what atau apa itu berfungsi untuk menanyakan suatu peristiwa atau menanyakan sesuatu gitu ya. Sedangkan siapa itu berfungsi untuk menanyakan orang atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Sedangkan kapan itu untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kemudian ada lagi itu di mana berfungsi untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa tersebut bisa terjadi. Kemudian mengapa itu berfungsi untuk menanyakan alasan atau sebab peristiwa tersebut bisa terjadi. Kemudian terakhir adalah bagaimana. Itu berfungsi untuk menanyakan urutan kejadian atau proses, atau bisa juga cara
sesuatu gitu ya anak-anak. Itu dia fungsi dari masing-masing kata tanya. Berikutnya, cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama, tentu makan makanan yang bergizi anak-anak. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Yang ketiga, istirahat dan tidur yang cukup. Yang keempat, menjaga kebersihan. Yang kelima, menghindari polusi udara. Apakah hanya itu? Tentu saja tidak. Kalian bisa lihat di sebelah kanan itu ada menanam pohon dan tanaman karena dapat menghasilkan banyak oksigen ya anak-anak. Kemudian menjaga kelembapan ruangan, termasuk menjaga supaya ventilasi udaranya cukup. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekitar, selalu menggunakan masker ketika kita dekat dengan benda-benda yang berdebu atau berasap. Tentu saja tetap menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Itu dia cara memelihara organ pernapasan kita. Berikutnya anak-anak, kita masuk ke materi tentang membuat poster cara merawat organ pernapasan. Di sini ada contoh poster tentang etika batuk. Kalau sekarang kalian cari poster di mana-mana itu mudah ya anak-anak. Biasanya poster tentang 5M untuk menghindari COVID-19. Itu biasanya dipasang di tempat-tempat yang mudah atau ramai dikunjungi orang. Poster sendiri itu merupakan salah satu media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi keduanya. Jadi bisa hanya tulisan saja, bisa gambar saja, bisa juga keduanya. Nah, syarat poster yang baik anak-anak, yang pertama menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, susunan kalimat pada poster harus singkat, padat, jelas, tetapi tetap berisi. Kemudian yang ketiga, sebaiknya dikombinasikan dengan gambar. Yang keempat, media menggunakan bahan yang tidak mudah rusak. Berikutnya, ukuran disesuaikan tempat, mampu menarik minat halayak, ditempatkan di tempat-tempat yang ramai, kata yang digunakan efektif dan sugestif, jadi mempengaruhi orang ya anak-anak. Kemudian yang kesembilan, jenis huruf mudah dibaca, 10 gambar mencolok. Lalu bagaimana langkah menyusun poster itu? Yang pertama, anak-anak seperti biasa menentukan dulu topik dan tujuannya. Baru kemudian kita buat kalimatnya. Kalimatnya harus singkat, padat, tapi tetap mensugesti. Kemudian yang ketiga, menggunakan gambar. Dan yang keempat, menggunakan media yang tepat. Karena apa? Karena kan dipasang di tempat yang mudah terkena hujan, terkena panas. Jadi medianya betul-betul harus tepat. Kemudian berikutnya pemanfaatan kembali sampah. Apa itu sampah anak-anak? Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik yang dianggap sudah tidak berguna. Nah, agar sampah tidak mencemari lingkungan, maka perlu dilakukan daur ulang. Ini untuk sampah anorganik ya, atau sampah yang tidak mudah terurai. Kalau yang zat organik itu biasanya digunakan untuk pupuk ya anak-anak. Nah, daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru. Ini contohnya ya, beberapa plastik kemasan makanan kemudian diubah menjadi tas dan juga tikar. Itu adalah pemanfaatan kembali sampah. Nah, itu dia anak-anak materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.